Horas buat kita semua yang dikasihi oleh Yesus, secara khusus seksi perempuan HKBP yang hari ini kita kembali berjumpa dalam PA seksi perempuan Kamis 12 November 2020. Karena itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Marede Mahita Sian Bukwede nomor 135 ayat sada. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Allah yang mengasihi kami, yang masih mengizinkan kami bersekutu di dalam nama-Mu melalui PA seksi perempuan hari ini. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, sujud menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Karena itu kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami dapat bersekutu dengan Engkau yang kudus. Dan berikan kami hikmat untuk dapat menerima firman-Mu yang akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah hari ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 32 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, secara khusus seksi perempuan yang berbahagia, firman ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu akan berlalu. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Langit dan bumi akan berlalu, dan selain firman Tuhan, semuanya akan berlalu. Dalam firman ini jelas dikatakan tidak ada yang kekal. Harta, kekayaan, jabatan,
Bahkan hidup kita di dunia ini pun punya batas atau terbatas. Kita tidak tahu apakah kita diizinkan sampai umur 50 tahun atau 100 tahun atau berapapun itu, yang pasti terbatas. Ada masanya, ada waktunya. Firman Tuhan katakan segala sesuatu ada waktunya, tetapi apapun itu indah pada waktunya. Karena itu sebagai orang yang percaya, kalau kita tahu hidup ini akan berlalu, semua akan berlalu, apakah kita menjadi putus asa atau tidak berusaha? Tentu tidak. Sebagai orang yang percaya, kita diberi hikmat. Kita diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita, agar kita terus berbenah, berbuat, mempersiapkan diri, waspada, berjaga-jaga, jangan terlena dengan apapun yang ada di dunia ini ataupun yang sedang kita alami. Mungkin ada yang sedang bersuka cita, jangan terlena dalam sukacitamu. Mungkin ada yang sedang berduka cita, juga jangan hanyut atau terlarut dalam dukamu. Seberat apapun duka cita, duka itu pun akan berlalu. Tapi sebesar apapun sukacita kita, itu pun akan berlalu. Jika sukacita kita itu hanya berlandaskan atau berdasarkan apa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bagaimana kita ketika kita memiliki sesuatu, harta, kekayaan, biarlah kekayaan kita itu mewujudkan kesejahteraan bersama, kata topik minggu kita, firman Tuhan minggu ini. Jangan sampai harta, kekayaan atau posisi atau jabatan kita itu justru menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Dan yang kedua, jika kita di posisi yang menganggap diri miskin atau kekurangan, jangan menjadi putus asa, tetapi berjuanglah terus. Karena apa? Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Baik suka maupun duka, kaya, miskin, semua ada masanya dan akan berlalu. Maka apa yang harus kita perbuat hari ini, kita diingatkan, serahkan diri pada yang sifatnya yang kekal. Jangan berpegang kepada yang sifatnya sementara. Dalam hal ini dikatakan waktu akan tiba di mana segala sesuatu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sering kita dengar ini, masa parusia kedatangan Kristus akhir zaman pasti tiba. Lalu muncul pertanyaan, kapan? Kata Yesus, belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Tariklah pelajaran dari situ. Kalau apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka itu berarti musim panas sudah dekat. Dikatakan kalau pohon ara ini adalah pohon yang tidak terlalu besar, dan ketika musim dingin waktu itu tiba, maka daun-daunnya akan gugur, dan ketika musim panas akan tiba, maka dia mulai bertunas, tumbuh kembali. Ada hikmat untuk memahami semuanya itu, sehingga kalau dia sudah mulai gugur, itu berarti setiap orang juga harus mempersiapkan diri memasuki musim dingin. Dan ketika dia mulai bertunas, itu berarti setiap orang harus mempersiapkan diri untuk melakukan segala sesuatu, berbenah untuk keluar, beraktivitas, mengharapkan ada sesuatu yang akan bertunas. Artinya diajari kita untuk melihat tanda-tanda zaman. Diajari kita belajar dari segala sesuatu yang terjadi supaya kita makin bijaksana, bukan sebaliknya. Hidup adalah proses, kata orang pintar.
Hidup adalah proses. Proses kemana? Yang pertama, menuju hidup yang kekal apabila berpegang kepada firman Allah. Sebab dikatakan tadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Berarti yang kekal adalah firman Allah. Siapa itu? Apa itu firman Allah? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, Yesus. Maka dalam proses perjalanan hidup kita itu, jika kita mau berpegang pada Yesus, mengandalkan Yesus, bukan mengandalkan apa yang ada di dunia ini, harta, kekayaan, jabatan, teman, atau apapun itu, maka kita menuju yang kekal. Tapi hidup yang adalah proses tadi bisa juga proses menuju kematian yang kekal jika berpegang pada harta. Yakobus mengatakan, menangislah hai orang kaya. Kenapa? Kalau orang kaya itu mengandalkan kekayaannya dan hidup dalam kekayaannya, berpegang pada kekayaannya, Tuhan tidak pernah melarang orang untuk kaya. Malah Tuhan memberkati setiap orang, para raja sekalipun yang takut akan Tuhan diberkati, bahkan yang tidak takut akan Tuhan pun diberi kekayaan. Tapi yang jadi persoalan, apakah kekayaan itu seperti yang saya katakan tadi, mewujudkan kesejahteraan bersama atau malah menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama? Tinggal kita memilih. Kita berpegang kepada yang kekal atau berpegang kepada yang sifatnya sementara. Karena itu saudara-saudaraku, hari ini kita kembali diingatkan agar kita bijaksana dalam situasi hidup yang kita hadapi sekarang. Secara khusus seksi perempuan di HKBP Manyar, coba kita tanya diri kita masing-masing dalam tahun ini, di dalam ibadah PA kita. Kalau saya coba menghitung sesuai dengan tata ibadah kita, secara langsung kita bertemu dalam gereja itu hanya ada sekitar 5 kali. Tanggal 20 Februari, 27 Februari, lalu tanggal 5 Maret, 12 Maret, dan 19 Maret. Sisanya kita beribadah seperti ini, melalui YouTube, melalui WA kita, melalui renungan di mana kita berada di rumah kita masing-masing. Coba kita tanya, mulai dari 22 Maret kita tidak beribadah di gereja lagi, dan sekarang sudah mulai tapi tetap terbatas. Secara khusus dalam PA ini tinggal 1 kali lagi. Itu mau mengingatkan kita, kalau di dalam ibadah sepanjang tahun ini karena situasi pandemi COVID ini, berapa kali kita beribadah? Adakah situasi yang kita alami sepanjang tahun ini, mulai dari Maret, bisa dikatakan sepanjang tahun ini, membuat kita semakin bijaksana, semakin dekat kepada Tuhan, semakin berpegang pada firman Allah, atau sebaliknya? Tinggal 1 kali lagi saya katakan. Dan kalau firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa segala sesuatu akan berlalu, itu berarti mari kita evaluasi diri mumpung masih ada waktunya. Sekali lagi, artinya terbatas waktu kita itu. Kalau ada yang berpikir, saya tidak akan ikuti PA seperti ini lewat channel YouTube, saya tidak akan beribadah, tunggu di gereja. Jika Tuhan mengatakan akhir tahun ini akan berakhir, ya bagaimana? Apa jawaban kita? Tidak sempat PA. Karena tinggal 1 kali lagi, dan 1 kali lagi itu sudah dipastikan kita belum PA di gereja. Ada yang tidak pernah PA sepanjang tahun karena melalui channel YouTube. Pilihan di tangan kita. Yang pasti masih ada waktu. Ini waktu untuk mengevaluasi sebelum tertutup kesempatan. Kita ibaratkan itu. Tinggal sekali lagi 19 November. Karena tanggal 22 November akan akhir tahun gerejawi, biasanya kita sudah tidak ada lagi PA di sana. Bagaimana Aka Inang? Adakah kita berpegang pada firman Allah yang sudah kita dengar sepanjang tahun ini? Semakin menghargai firman Tuhan, semakin menghargai kasih karunia Tuhan, atau kita semakin lemah dan bersungut-sungut berkata, apa ini dan kapan ini semua akan berakhir? Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita jangan pernah terlena dengan apapun yang ada di dunia ini.
tetapi tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Semakin kita menyadari keberadaan kita bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini, biarlah kita semakin datang kepada Tuhan dan semakin mewujudkan bagaimana supaya kita bisa saling peduli. Dikatakan bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan bersama, sukacita bersama. Jangan lagi ada yang egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya berpegang pada apa yang dia punya, tetapi datanglah pada Tuhan, wujudkan kesejahteraan bersama, wujudkan sukacita bersama, persekutuan yang lebih indah. Karena apa? Karena hanya di dalam persekutuan dalam Tuhanlah ada yang kekal, kasih yang kekal hanya datang dari Tuhan, dan firman Allah yang kekal itu pasti akan menuntun kita menuju yang kekal itu. Jangan tanya kapan itu terjadi, Kristus datang kembali, atau akhir zaman, atau masa akhir itu akan terjadi. Jangan tanya juga kapan COVID ini berakhir. Tetapi jauh lebih baik persiapkan diri, berbenahlah. Melalui semuanya itu kita semakin berhikmat dan kita semakin teguh beriman kepada Tuhan. Jangan sibuk membicarakan kapan itu dan bagaimana, tetapi sibuklah mempersiapkan diri menuju hidup yang kekal, proses yang baik. Walau proses itu menyakitkan, tetapi kita semakin teguh di dalam Tuhan. Walau proses itu menyenangkan, tapi jangan sampai terlena. Terima kasih untuk kita semua yang semakin berpegang pada firman Tuhan. Dan saya boleh melihat bagaimana kita semakin bersyukur dalam situasi yang sulit. Khususnya HKBP Manyar kita sudah selesai berpesta Gotilon. Di situ kita sudah menyatakan ucapan syukur kita. Itu membuktikan bahwa kita tidak terlena dalam situasi COVID. Terima kasih buat Tuhan dan untuk kita semua. Dan hari ini biar kita benahi diri kita lebih baik dan lebih baik sampai masa akhir itu tiba, kita tetap di dalam yang kekal. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berpegang pada firman-Mu saja, tidak kepada apa yang ada di dunia ini. Walau itu semua kami butuhkan, tapi itu semua sifatnya sementara. Biarlah kami boleh berpegang pada firman-Mu, pada kasih-Mu, sehingga kami dalam situasi apapun yang kami alami, jika kami menerima berkat kekayaan daripada-Mu, itu boleh kami pakai untuk mensejahterakan kami bersama dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan jika kami mengalami kekurangan menurut kami, tolong kami agar kami dimampukan untuk bangkit terus, berbuat dan berbenah untuk meraih, mendapatkan yang terbaik sesuai dengan pertolongan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah selalu punya cara untuk menolong kami. Tuhan, dalam keberadaan kami pada saat ini, di dalam PA ini, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang beribadah bersama dengan kami pun yang belum. Biarlah Tuhan yang menggerakkan setiap hati untuk semakin sungguh-sungguh memberikan hatinya dibentuk, diproses oleh firman-Mu itu. Kami mohon Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan secara khusus untuk seksi perempuan. Kami berdoa untuk Inang Dorcas Boru Pasaribu, untuk Inang Profesor Silalahi Boru Huta Barat, juga untuk Inang Sibuea Boru Sinurat. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan yang daripada-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, agar mereka boleh dipulihkan. Dan untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam proses pemulihan Amang Elsie Hotang, kami memohon Tuhan di masa tuanya, biarlah Kau Tuhan memberikan dia kekuatan hikmat untuk menjalani hari-harinya. Juga untuk David Sinambela, kami terus berdoa untuk dia. Tuhan, berikanlah dia kesehatan yang sempurna. Secara khusus kami berdoa untuk Amang J. Hutahayan bersama dengan Inang dan anak-anaknya. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, pemulihan dalam perawatan mereka Tuhan.
Biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan, memberkati tangan para medis, memberkati obat makanan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Kami percayakan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bagi mereka yang berulang tahun, berikanlah sukacita dan rasa bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri anugerah-Mu. Dan bagi mereka yang merindukan keturunan, biarlah Tuhan yang memberikannya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan anak-anak kami. Berkati kehidupan anak-anak yang Tuhan berikan untuk seluruh jemaat-Mu dalam keberadaannya. Yang dalam pendidikan Tuhan beri hikmat kepintaran agar mereka boleh berhasil. Yang sedang bergumul mencari pekerjaan Tuhan yang menuntun ke padang rumput yang hijau sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Dan bagi mereka yang merindukan jodoh, Tuhan juga yang memberikan, karena kami tahu jodoh itu dari Tuhan dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Hanya ajar setiap anak-anak-Mu untuk dapat memahami rancangan-Mu. Begitu juga dengan kami para orang tua, untuk dapat memahami rancangan Tuhan, mendidik dan membina anak-anak yang Tuhan titipkan untuk kami didik. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang sudah boleh kami nikmati. Biarlah kami semakin bersyukur dan dengan rendah hati datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasih-Mu selagi Tuhan masih mengizinkan kami ada. Biarlah kami boleh berkarya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus ampuni kami dan dengarlah doa kami. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 530 sia ayat sadalaus tapasahat peleata. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam sehat untuk kita semua.